Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Ya. Silakan siswa dipimpin doanya. Ya, mudah-mudahan dengan berdoa kita belajar hari ini dilimpahi keberkahan oleh Allah. Jadi apa yang disampaikan kalian bisa pahami dan dapat berjalan dengan lancar pembelajaran kita. Absen dulu ya. Ada yang nggak datang? Siapa? Revinda. Apa kabarnya Revinda? Udin. Mana dia? Minggu kemarin kita sudah belajar tentang materi genetis. Ya. Siapa yang mirip sama ayahnya? Yang mirip sama ayahnya? Sini, ibu dan ayah. Ada yang mirip dengan ibunya? Ada. Jadi sifat yang ada pada diri kalian sekarang itu diturunkan dari orang tua. Ada yang dari ayah dan ada yang dari ibu. Ini bagaimana penurunannya? Bagaimana? Tapi melalui gen ya, melalui gen. Ini kita akan mempelajari tentang persilangan monohibrid. Sebelumnya ibu mau tahu pengetahuan kalian tentang persilangan monohibrid itu bagaimana? Ya? Nomor 1, apa yang kalian ketahui tentang persilangan monohibrid? Nomor 2, sebagian sifat yang ada pada diri kalian sekarang itu diturunkan dari ayah, ada yang dari ibu. Ya, nah penurunannya itu, penurunan sifatnya itu bagaimana? Nah, untuk lebih jelasnya kita belajar tentang persilangan monohibrid. Ya, silakan tengok ke depan. Ya. Silakan perhatikan video. Tapi sebelumnya, perhatikan gambar warna-warni bunga berikut. Ada bunga krokot, kemudian ada bunga mirabilis jalapa atau kita sebut juga bunga keempat, kemudian bunga kertas, dan kemudian ada bunga ros atau bunga mawar. Di sini terlihat warna-warni bunganya. Apa yang menyebabkan mereka bisa berwarna-warni? Apa berpengaruh? Apa sama dengan pencampuran cat? Kemudian ada kejadian persilangan di mana bunga warna putih disilangkan dengan bunga ros warna merah, menghasilkan keturunan pertama atau anakan pertamanya itu semuanya berwarna merah. Kemudian yang kedua, bunga warna putih disilangkan dengan bunga warna merah. Keturunan pertamanya itu ada bunga yang berwarna pink. Loh, kok bisa seperti itu? Apa yang mempengaruhinya? Ada berita ya, dari Nigeria. Tahu Nigeria di mana? Afrika. Langka ibu berkulit hitam lahirkan anak berkulit putih. Ibu itu gambarnya begini. Ada dia menikah, ibunya menikah, yang perempuan menikah dengan seorang bule. Anak pertamanya rambutnya siapa? Ibu. Yang pertama yang ini. Pertama itu siapa? Ikut ayahnya.
Kemudian kita belajar ini, nanti bisa mengerjakan praktikum menggunakan plastik mika warna-warni. Ya. Nanti kemudian kalian tahu bagaimana jumlah dari genotip dan fenotip yang ditemukan dari persilangan monohibrid dominan dan persilangan monohibrid intermediate. Kemudian kalian bisa juga mengisi atau membuat diagram Punnett namanya nanti. Kemudian kalian juga bisa membandingkan perbandingan dari genotip dan fenotip keturunan kedua dari persilangan monohibrid dominan dan monohibrid intermediate. Kemudian terakhir kalian bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian nanti. Jadi kita belajar apa nih, Nak? Persilangan monohibrid. Kita persilangan monohibrid. Nah, dia ada dua, ada dominan dan intermediate. Apa itu dominan? Apa itu intermediate? Itu yang akan kalian kerjakan. Sudah dulu di kelompoknya masing-masing kan? Ya, bawa aja bawa. Tidak dulu, siap. Nina, Double tip doang. KPD-nya, KPD-nya. KPD. Perhatikan LKPD. Nah, kalian tuliskan masalah yang ada di pikiran kalian tadi, dituangkan di LKPD, identifikasi masalahnya apa. Ya. Kemudian, nah setelah dibuat itu, nah untuk membuktikan bagaimana persilangan monohibrid dominan dan persilangan monohibrid intermediate itu terjadi, di meja kalian udah ada bahannya, ada karton, kemudian ada kepingan atau guntingan plastik mika warna-warni, ya kan? Dan ada selotip. Nah, kemarin ibu suruh kalian bawa hektar juga. Kerjanya yang pertama kita kerjakan dulu yang monohibrid. Dominan. Kemudian setelah itu baru monohibrid intermediate. Yang ini jumlahnya masing-masing ada 50. Ya. Ada warna merah, kemudian ada yang bening dan ada yang kuning. Ya. Ini nanti kalian ini masukkan ke masing-masing. Ada bawa kresek, ini kan kresek hitam. Ada. Nah, masukkan 16 merah di plastik hitam. Ya, 16 merah. Mana tadi 16? 16 merah. 16 merah. Ini yang dominan merah. 16 M. 16 merah dan 16 putih ini bening. Ini yang satu. Kemudian yang kedua 16 merah juga dan 16 merah bening. Ya. Paham ya? Nah, kemudian nanti kalian ambil. Tapi jangan dilihat cara mengambilnya, ya. Ambil dari kresek yang satu, ambil lagi dari kresek yang lain. Ya. Kemudian disatukan. Warnanya apa? Misalnya merah sama merah. Stapler. Stapler nanti baru tempelkan di karton. Nah, sampai dia habis. Yang intermediate 16 merah, 16 kuning. Kresek satu lagi gitu juga, 16 merah, 16 kuning. Caranya sama, ambil tanpa melihat dari masing-masing kresek. Ditulis di LKPD. Ya, ditulis di LKPD. Paham? Nah, yang udah terhektar yang mana? Tulis di sini. Enggak total semuanya. Iya. Total kan Iya. Iya, Bu. Iya, sakit ini. Cepat kan ya? Kerja sama kalian bagaimana? Atau biasanya tinggal. Kan ini katanya antara mawar merah dominan dengan mawar kuning, homozigot resesif. Kalau homozigot dominan berarti ya besar. Berarti kalau resesif hurufnya kecil. Nah, berarti di sini M kecil, di sini M besar. Nah, gitu. Nanti di kartonnya
Nanti satu M besar M kecil, dua M kecil, satu. M kecil. Nah, yang kecil. Nanti merah berbanding putih sama dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tadi soal persilangan monoseksual. Persilangan monoseksual itu dibagi atas dua, pertama dominan dan intermediate. Jadi kesimpulannya, perbandingan fenotip dan genotip pada persilangan monoseksual dominan pada keturunan F2 adalah yang pertama fenotipnya yaitu 3:1, genotipnya 1:2:1. Selanjutnya, perbandingan fenotip dan genotip pada persilangan monoseksual intermediate pada keturunan M2 adalah yang fenotipnya 1:2:1 dan genotipnya adalah 1:2:1. Pertanyaan untuk kelompok 2. Oke, berikutnya silakan kelompok 3. Ya, terakhir ya. Kita 2 aja. Oke, silakan. Persilangan monotipe dominan adalah persilangan antara sifat gen dominan yang menutup penuh gen resesif, sementara monohibrid intermediate adalah persilangan antara sifat gen dominan yang tidak menutup penuh gen resesif. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita simpulkan saja hasil kegiatan ini. Persilangan ini menggunakan plastik mika warna-warni. Gimana? Kalian merasa bagaimana? Apa yang kalian alami? Apa yang kalian rasakan? Jadi tahu ada perbedaan antara sifat-sifat. Nah, jadi tahu ada yang dominan, ada yang resesif, jadi tahu ya. Kemudian yang perlu dikoreksi, tadi udah gue jelaskan intinya kalau mengerjakan ini berkelompok itu kerjasama, ya, saling bekerja sama. Tapi ini dari pembelajaran ini sejauh ini, alhamdulillah sudah ada yang menunjukkan hasilnya, ya, di mana ada persilangan monohibrid. Ini hasilnya 1:2:1. Di sini 1:2:1. 2:1. Ini S2-nya ya. Dalam kita mengerjakan percobaan harus sama dengan teori ya. Sama di teorinya begini ya. Nah, monohibrid itu ada 2. Itu persilangan dengan satu sifat beda ya, Kemudian Mendel ini dilakukan oleh Mendel, di mana ada kalau persilangan monohibrid dominan 1 ini, persilangan monohibrid itu hukum 1 Mendel atau disebut juga hukum segregasi, di mana pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemindahan alel atau variasi gen secara bebas ya, dari diploid menjadi haploid. Misalnya nanti karena ada U besar, di sini ada M besar, jadi M besar dan M kecil. Kemudian, nah ini persilangan ini. Sebenarnya hasil kesimpulan dari ini ya, kalau pada monohibrid dominan perbandingan fenotip pada F2 ya, itu merah banding putih sama dengan 3 ini kan merah. Ini 1:1:1 tadi kan. Ini 1:2:1. Berarti merahnya fenotip ini merah. M besar itu merah. M besar kecil itu juga merah. Berarti berapa? 1:2. Ini 2, ini 1. 3:1. Kalau genotipnya, M besar, M kecil. Ini yang dominan. Berarti 1:2:1. Kalau yang pada intermediate
itu fenotipnya F2 fenotipnya merah banding oranye 1:2:1 itu perbandingan fenotipnya, tapi pada genotipnya itu jadi dari gambar yang tadi ada anak-anak, kemudian kita cek lagi evaluasi lagi yang tadi, kita evaluasi lagi ya, kita evaluasi apa itu persilangan monohibrid. Kemudian bagaimana tadi sifatnya, ada yang sebagian diturunkan orang tua itu melalui persilangan monohibrid, tapi setelah belajar ini tahu kan persilangan monohibrid itu berapa ininya, hasilnya berapa, apa itu, dan persilangan monohibrid intermediate itu apa, jelas ya? Oke, berarti hari ini kita cukupkan sampai di sini. Pertemuan berikutnya besok kita masuk pada persilangan dihibrid ya, dihibrid kelompoknya masih tetap sama ya, tetap sama. Nanti ini Ibu instruksikan apa yang mau dibuat. Oke, sebelum pembelajaran ini kita tutup, silakan ketua diakhiri. Kita tutup dengan doa. Sebelum menghadiri tugas, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Amin. Hasilnya nanti bisa ditempel di kelas ya, tempel di ini di dinding kelasnya. Ya, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.